Selamat bertemu lagi anak-anak, selamat bergabung di kelas Pak Gerard pada pelajaran kimia kelas 12 MIPA. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi bab 2 tentang reaksi redoks. Kali ini submaterinya sel elektrolisis. Ada beberapa aturan atau ketentuan pada sel elektrolisis. Yang pertama, elektrolisis bentuk lelehan atau cairan atau leburan. Simbolnya dalam kurung itu L. Reaksi pada katoda. Katoda untuk elektrolisis tandanya min, beda dengan sel volta ya. Anoda tandanya plus. Nah, untuk reaksi di katoda, Ln plus dalam kurung L tambah N elektron menghasilkan L dalam kurung S. Anoda, Xn min dalam kurung L menghasilkan X2 gas ya, tambah N elektron. Contoh, tulislah reaksi elektrolisis leburan NaCl dengan elektroda grafit. Grafit itu adalah karbon. Pembahasannya, kita ionkan NaCl menghasilkan ion Na+ tambah ion Cl-. Nah, bagaimana reaksi di katoda? Kita perhatikan rumusannya. Jadi rumusannya tadi Ln plus, berarti kita tulis Na plus 1 dalam kurung L tambah N elektron. Karena muatannya adalah plus 1, berarti di sini elektronnya 1 elektron. Ya. Menghasilkan L dalam kurung S. Kita tinggal tulis Na dalam kurung S. Jadi hasilnya adalah Na padatan. Ini adalah logam. Kemudian anoda, kita perhatikan rumusnya. Xn min, kita ambil Cl min. Cl min 1 dalam kurung L menghasilkan X2, berarti ini jadi Cl2 dalam kurung gas. Karena Cl-nya 2, di sini Cl min ini beri koefisien 2. Maka 2 min. Berarti di sini tambah 2 elektron. Nah, begini cara menulis reaksi elektrolisis leburan NaCl. Yang kedua adalah elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda inert. Elektroda inert adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Contohnya grafit C, platina PT, emas AU. Simbol larutan adalah aqua. Reaksi katoda dengan tanda min. Kation golongan utama, golongan 1A, 2A, Al dan Mn tidak tereduksi dan yang tereduksi adalah air. Reaksinya 2H2O dalam kurung L tambah 2 elektron menghasilkan ion 2OH- dalam kurung aqua tambah H2 dalam kurung gas. Kation golongan transisi yaitu golongan B langsung tereduksi. Reaksinya adalah Ln plus dalam kurung aqua tambah N elektron menghasilkan L dalam kurung S. Kemudian anoda, anion yang mengandung oksigen misalnya SO4-2, NO3-1, CO3-2- dan lain-lain, yang teroksidasi adalah air. Reaksinya 2H2O dalam kurung L menghasilkan ion 4H+ dalam kurung aqua tambah O2 dalam kurung gas tambah 4 elektron. Kemudian anion yang tidak mengandung oksigen langsung teroksidasi. Reaksinya X
N- dalam kurung aqua menghasilkan X2 dalam kurung gas tambah N elektron. Nah, kalau reaksi air ya, kalau di katoda perhatikan, di katoda air itu kalau tereduksi hasilnya adalah gas hidrogen. Sedangkan kalau air itu reaksinya di anoda ya, di anoda hasilnya adalah gas oksigen. Nah, ini aturan elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda inert. Mari kita bahas contohnya. Nomor 1, tulislah reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda PT platina. Pembahasannya, kita ionkan CuSO4 ya, menghasilkan ion Cu2+ tambah ion SO4 2-. Bagaimana reaksi di katoda? Kita lihat Cu2+ ini adalah logam golongan transisi, golongan B. Maka rumusnya seperti ini ya. Ln+ dalam kurung aqua tambah N elektron menghasilkan L dalam kurung S. Kita tulis Cu2+ aqua tambah, karena ini 2+, 2 elektron menghasilkan Cu dalam kurung S. Ini reaksi di katoda. Kemudian anoda, kita lihat ionnya SO4 domin, ini mengandung oksigen, berarti reaksinya ya seperti ini. Anodanya air. Kita tulis 2H2O ya dalam kurung L menghasilkan 4H+ dalam kurung aqua tambah O2 dalam kurung gas tambah 4 elektron. Tuh, contoh 1. Contoh 2, tulislah reaksi elektrolisis larutan MgBr2 dengan elektroda C, grafit. Kita ionkan MgBr2 menghasilkan Mg2+ tambah 2Br-. Nah anak-anak, Mg2+ ini adalah logam golongan 2A, berarti reaksi di katoda yang tereduksi air seperti ini. Ya. Jadi yang tereduksi adalah air. Berarti reaksinya kita tulis 2H2O dalam kurung L tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- dalam kurung aqua tambah H2 dalam kurung gas. Nah, untuk anodanya ini Br-, tidak mengandung oksigen, berarti Br- dalam kurung aqua menghasilkan Br2 dalam kurung gas. Nah, karena Br-nya 2, berarti Br sini disetarakan. Br-nya ada 1, kasih koefisien 2 Br. Muatannya 2 kali -1 -2, maka elektronnya adalah 2 elektron. Ya, 2 elektron. Jadi reaksi di katoda 2H2O dalam kurung L tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- dalam kurung aqua tambah 2 gas. Reaksi di anoda adalah 2 Br- dalam kurung aqua menghasilkan Br2 gas tambah 2 elektron. Itu aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda aktif. Elektroda aktif adalah elektroda yang ikut bereaksi ya. Elektrodanya selain C, PT, dan AU. Contoh elektroda yang sering digunakan adalah Cu, Fe, Pb, Ni, Zn, Mg, Al, dan lain-lain. Karena larutan berarti dalam kurungnya adalah aqua.
Reaksinya di katoda aturannya sama seperti pada katoda, elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda inert seperti contoh yang tadi dibahas. Nah, anoda yang mengalami oksidasi adalah elektrodanya, apapun anionnya tidak diperhatikan. Contoh, tulislah reaksi elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda tembaga, dalam kurung Cu. Nah, katoda, kita lihat dulu ionnya ini Ag+. Nah, anak-anak Ag+ ini adalah golongan transisi atau golongan B, berarti langsung tereduksi. Maka reaksinya adalah Ag+1 dalam kurung aqua tambah 1 elektron, karena muatannya +1 1 elektron, menghasilkan Ag dalam kurung S. Ag itu S berarti logam Ag. Nah, anodanya yang mengalami oksidasi adalah elektrodanya. Kita lihat elektrodanya adalah tembaga. Berarti Cu mengalami oksidasi. CuS menghasilkan Cu. Muatan Cu itu adalah 2+ dalam kurung aqua tambah. Karena muatannya 2+, maka elektronnya adalah 2e. Ini reaksi di katoda dan anoda pada elektrolisis larutan AgNO3. Untuk menguji apakah anak-anak paham dengan penjelasan tadi, Pak Gerard memberikan 4 soal latihan. Tulislah reaksi elektrolisis nomor 1 larutan MgNO3 2 kali dengan elektroda timbal. Yang 2, lelehan DAO dengan elektroda platina. 3, larutan Ag2SO4 dengan elektroda grafit. Yang keempat, larutan K2CO3 dengan elektroda emas. Kumpulkan latihan ini di dalam GC Anda, dan ingat batas terakhir jam berapa kalian mengumpulkan. Anak-anak, kalau kalian kurang paham dengan penjelasan tadi, silakan bertanya melalui grup kelas atau di grup Google Classroom atau di email saya. Atas perhatian anak-anak semuanya, Pak Gerard ucapkan terima kasih, dan jangan lupa belajar, berdoa, dan apabila keluar dari rumah jangan lupa pakai masker.